Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1, mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Dina Sukma, SPFI MPD. Yang mana kelompok kami akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dengan proses pendidikan dan pembelajaran. Baiklah, sebelumnya perkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Dianus dengan 02 2158. Yang kedua yaitu Mutiara Trirahayu 2200 309. Givani Nandia Putri dengan NIM 2202 2077. Yang keempat yaitu Nafitri Astrid Ahmadani dengan NIM 22 12 9191. Baiklah, kelompok kami akan membahas materi mengenai yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan, yang kedua yaitu pengertian perkembangan, yang ketiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yang keempat yaitu prinsip-prinsip atau hukum perkembangan, yang kelima hubungan antara belajar dan perkembangan. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan menurut Fujimoto dan Rano adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Pertumbuhan berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Yang kedua yaitu pengertian dari perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kualitatif yang terjadi dalam perilaku dan fungsi individu seiring waktu. Ini melibatkan proses pematangan pembelajaran dan perubahan dalam pemahaman keterampilan dan interaksi sosial. Selanjutnya, materi mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan yang akan disampaikan oleh Novitri Astrid Ramadhani. Kepada Novitri Astrid Ramadhani, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu faktor genetik. Pewarisan genetik dari orang tua dapat memainkan peran penting dalam menentukan potensi genetik seseorang yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan fisik, sosial, dan budaya tempat seseorang tumbuh dapat mempengaruhi pertumbuhan mereka. Ini termasuk pengaruh keluarga, teman sebaya, sekolah, dan komunitas. Yang ketiga itu faktor kesehatan. Kesehatan fisik dan kesehatan mental memainkan peran penting dalam perkembangan. Penyakit atau gangguan kesehatan tentu dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya itu faktor nutrisi. Lingkungan fisik, sosial, dan budaya tempat seseorang tumbuh dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Ini termasuk pengaruh keluarga, teman sebaya, sekolah, dan komunitas. Selanjutnya yaitu faktor psikososial. Faktor-faktor seperti dukungan sosial, kualitas interaksi interpersonal, dan pengalaman mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan psikologi seseorang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Novitri Astrid Ramadhani yang telah menyampaikan materi mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Selanjutnya yaitu materi mengenai prinsip-prinsip atau hukum perkembangan yang akan disebutkan oleh Kak Radiatul Husni. Kepada Radiatul Husni dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang prinsip-prinsip hukum atau perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan fungsi-fungsi jasmania dan fungsi rohania berlangsung dalam satu kesatuan yang menyeluruh. Yang kedua, setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Yang ketiga, perkembangan seseorang individu, baik keseluruhan maupun setiap aspeknya, kelangsungannya tidak konstan melainkan berirama. Yang keempat, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Yang kelima,
Proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Yang keenam, antara satu aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkorelasi secara bermakna. Yang ketujuh, perkembangan berlangsung dari pulau-pulau yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Kesiran tahun 1993 menyatakan bahwa pada garis besarnya peristiwa perkembangan itu mengikuti prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut, yaitu satu, perkembangan itu mengikuti pola-pola tertentu dan berlangsung secara teratur. Yang kedua, perkembangan itu selalu menuju ke diferensiasi dan integrasi. Yang ketiga, dari gerakan-gerakan yang bersifat massal, perkembangan menjadi gerakan-gerakan khusus dan terjadi koordinasi dan interaksi antara organ yang satu dengan yang lain. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung secara berangsur-angsur, secara teratur dan terus-menerus. Kasiran tahun 1993 menyatakan prinsip perkembangan sebagai berikut. Satu, suatu tingkat perkembangan dipengaruhi oleh sifat perkembangan sebelumnya. Kedua, terlambatnya suatu tingkat perkembangan akan menghambat pula perkembangan pada tingkat berikutnya. Sebaliknya, sukses dalam suatu tingkat perkembangan akan sukses juga pada perkembangan berikutnya. Yang ketiga, perkembangan adalah hasil dari peristiwa maturation, readiness, dan learning. Yang keempat, perkembangan itu antara satu anak berbeda dengan anak yang lain, baik dalam perkembangan masing-masing organ atau aspek kejiwaannya maupun cepat lambatnya perkembangan tersebut. Selanjutnya, Samsudin tahun 2004 mengemukakan ada beberapa hukum atau prinsip perkembangan, yaitu sebagai berikut. Satu, perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan, lingkungan, dan kematangan. Yang kedua, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap dan sistematik. Yang ketiga, bagian-bagian dari fungsi-fungsi organisme mempunyai garis perkembangan dan tingkat kematangan masing-masing. Meskipun demikian, sebagai kesatuan organis dalam prosesnya terdapat korelasi dan bahkan berkompensataris antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan antara individu dan kelompok tertentu. Selanjutnya, proses perkembangan itu pada taraf awalnya lebih bersifat diferensiasi dan pada akhirnya lebih bersifat integrasi antar bagian dan fungsi organisme. Dalam batas masa PK, perkembangan atau pertumbuhan dapat dipercepat atau diperlambat oleh kondisi lingkungan. Laju perkembangan anak berlangsung lebih cepat pada periode kanak-kanak daripada periode berikutnya. Baiklah, sekian materi dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Adia atau Husni yang telah menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip atau hukum perkembangan. Selanjutnya yaitu materi mengenai hubungan antara belajar dan perkembangan yang akan disampaikan oleh Gifani Nadia Fitri. Kepada Gifani Nadia Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan antara belajar dan perkembangan. Winkel 2005 menyimpulkan bahwa kaitan antara belajar dan perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar melandasi sebagian besar dari perkembangan, yang sebagian besar meliputi perkembangan psikis atau mental dalam berbagai aspeknya. Sebagian kecil yaitu aspek pertumbuhan yang tidak bergantung pada usaha belajar walaupun meletakkan dasar bagi perkembangan psikis atau mental. Yang kedua yaitu terdapat tahapan perkembangan yang mengaruhi apa dan bagaimana kita belajar. Misalnya, anak di bawah usia 6 tahun dapat belajar 2 bahasa,
dengan mudah dari lingkungan sekitarnya. Tetapi semakin tua mereka, semakin sulit bagi mereka untuk belajar bahasa baru tanpa pembelajaran formal. Meskipun rajin belajar di sekolah, kemampuan berbicara dalam bahasa baru mungkin tidak sehalus bagi mereka yang belajar bahasa tersebut sejak kecil. Proses belajar dan perkembangan saling mendukung di mana belajar membantu mencapai tahapan perkembangan menuju kedewasaan individu, dan perkembangan dalam belajar menyempurnakan kepribadian seseorang menuju ke manusia yang sempurna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gipandra Nadia Putri yang telah menyampaikan materi mengenai hubungan antara belajar dan perkembangan. Baiklah, dari beberapa paparan materi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan kualitatif yang terjadi dalam perilaku dan fungsi individu seiring waktu. Pertumbuhan dan perkembangan dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, kesehatan, nutrisi, dan juga psikososial. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat kelompok 1 jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.